Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk video berikut ini dengan topik Helenisme. Shalom, perkenalkan nama saya Andriani Kamila Lukas. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Helenisme dan latar belakang Helenisme. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melianti Wirato dan saya dari Prodi PAK kelas D semester 1 dengan NIM 101-2022-0141. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Helenisme dan ciri khas Helenisme. Halo, perkenalkan nama saya Yunita Tadunguru. Di sini saya akan membawakan materi tentang aliran-aliran macam Helenisme dan ajaran-ajaran Helenisme di Perjanjian Baru. Baik, perkenalkan nama saya Adi Gunansa Putra Mete. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengaruh Helenisme dalam Perjanjian Baru. Halo, perkenalkan nama saya Anita Cynthia Lemnano, Prodi PAK semester 1, NIM 101-2022-0113. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan Helenisme. Helenisme merupakan zaman peralihan dari Yunani kuno ke abad pertengahan sebelum masuknya agama Kristen. Zaman di mana jatuhnya peradaban Yunani. Istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno Hellenisei, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Dalam pengertian yang lebih luas, Helenisme adalah istilah yang merujuk pada kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Seorang dikatakan Helen bila ia berbicara dan berkelakuan seperti orang Yunani dimanapun ia berada. Istilah Helenisme pertama kali diperkenalkan oleh ahli sejarah dari Jerman, J.G. Droysen. Ia menggunakan perkataan Hellenismus sebagai sebutan untuk masa yang dianggapnya sebagai periode peralihan antara Yunani kuno dan dunia Kristen. Droysen lupa akan peranan Roma dalam agama Kristen dan membatasi seolah-olah hanya Yunani saja yang berperan. Latar belakang terbentuknya Helenisme. Helenisme adalah kebudayaan Yunani yang mencapai puncak tertinggi di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kebudayaan memberi ciri khusus pada seni, perdagangan, dan gaya berpikir di daratan Yunani sesuai dengan pengaruh di Athena. Helenis adalah perkembangan lebih lanjut dari kebudayaan Yunani di antara penduduk yang berdiam di pesisir timur Laut Tengah, kemudian mematulkan kebudayaan yang telah dimulai di Athena oleh tentara-tentara Alexander Agung. Gaya hidup Yunani ini dibawa jauh sampai ke India. Helenisme bertahan cukup lama di Mesir, Palestina, Asia Kecil, dan Persia, serta mempengaruhi agama, pemerintah, bahasa, dan seni bangsa-bangsa. Helenis terbentuk diawali dari keberadaan Alexander Agung yang mendirikan suatu kerajaan besar meliputi kawasan Yunani dan sebagian kerajaan timur. Kerajaan tersebut terdiri dari banyak kota yang juga mempunyai kebudayaan berbeda di masing-masing kotanya. Dari masing-masing kebudayaan tersebut, Alexander Agung membentuk sebuah kebudayaan baru yang mendominasi serta menggabungkan kebudayaan-kebudayaan tersebut menjadi satu budaya bernama Helenisme. Helenisme berasal dari kata Hellas dari bahasa Yunani. Helenisme oleh
Beberapa ahli disebutkan sebagai penanda waktu antara perkembangan kekuasaan Alexander Agung hingga perkembangan kepercayaan Kristen. Helenisme dimulai oleh Alexander Agung pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi. Salah seorang penguasa yang pertama mendirikan kerajaan dunia. Ia hanyalah putra seorang penguasa daerah yang tidak terkenal di Makedonia. Alexander ini cepat sekali termasyhur oleh keberiliannya dan menjadikan dirinya kaisar tanpa tandingan di seluruh dunia yang dikenal oleh orang-orang yang mendiami negara-negara di sekitar Laut Tengah. Alexander meninggal pada usia 33 tahun. Hanya 10 tahun setelah ia berhasil menaklukkan Persia dan kerajaannya terbentang dari Yunani di sebelah barat sampai ke Pakistan di sebelah timur. Setelah kematiannya, kerajaan tidak bertahan lama, banyak terjadi pertikaian di antara panglimanya, sehingga wilayah-wilayah dibagi-bagi. Ketika Alexander Agung meninggal, kesatuan politik kerajaan mulai pecah. Namun, kebudayaan Helenisme ini juga mulai tersebar, bukan hanya di kawasan Yunani, namun juga ke seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Di daerah Mediterania, kebudayaan ini sangat menonjol. Namun, di kawasan Palestina, kebudayaan ini mendapatkan perlawanan keras dari penduduk di sana. Walaupun akhirnya penduduk Palestina menerima karena dipaksa untuk melalui tindak kekerasan. Helenisme mempunyai ciri khas yang kuat terhadap kekuasaan politik yang akhirnya mengarah pada suatu perluasan perdagangan. Tidak hanya itu saja, Helenis berpengaruh besar terhadap seluruh aspek seperti pendidikan, agama. Stoa ini didirikan oleh Zeno yang mempunyai tujuan utama untuk menyempurnakan moral manusia sehingga dapat bijaksana dan seimbang dengan alam. Sama halnya dengan Epikuros, ia menyebut 3 bagian dari filsafat adalah logika, fisika, dan etik. Dalam logika, ia menyebutkan kriteria dari kebenaran yaitu memandang dengan terang dan tajam. Ia menganggap suatu barang yang kelihatan adalah sesuatu yang nyata begitu, sebuah realita. Lalu fisika ini memberikan pelajaran tentang alam dan teologi. Lalu etik mengajarkan bagaimana mencari dasar-dasar umum untuk bertindak dan hidup yang tepat. Etik didasarkan pada kemerdekaan moral seseorang. Jenis Helenisme. Helenisme dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Helenis dan Helenistik, yang berasal dari kata Helene artinya Yunani. Helenis adalah peradaban Yunani kuno mulai tahun 776 sebelum Masehi sampai meninggalnya Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Sedangkan Helenistik adalah peradaban Yunani pada masa sejak meninggalnya Alexander Agung sampai berkuasanya Romawi atas wilayah-wilayah Helenistik. Pada zaman ini tidak ada filsafat baru yang naik panggung. Tidak ada filsafat yang murni dan kebanyakan yang masih terpengaruh oleh pemikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pembicaraan pada zaman Helenisme pada dasarnya terkait atas masalah-masalah agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Macam-macam aliran Helenisme. Macam-macam aliran Helenisme ada 4, yaitu yang pertama Epikuros. Sebagai tokohnya Epikuros 341 sampai 271 sebelum Masehi. Lahir di Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena. Ia mendapat pengaruh dari ajaran Demokritos dan Aristoteles.
pokok ajarannya adalah bagaimana agar manusia itu di dalamnya mendapatkan kebahagiaan. Epikurus mengemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya berbahagia, terlebih dahulu harus mempunyai ketenangan jiwa. Jadi, apabila manusia dapat menghilangkan rasa ketakutan, niscaya manusia akan memperoleh ketenangan jiwa. Yang selanjutnya akan memperoleh kebahagiaan. Terdapat ketakutan dalam diri manusia itu yaitu yang pertama, agar tidak takut terhadap kemarahan dewa. Yang kedua, agar manusia tidak takut terhadap kematian. Yang ketiga, agar manusia tidak takut terhadap nasib. Aliran yang kedua yaitu Stoisme. Sebagai tokohnya itu Zeno 366 sampai 264 sebelum Masehi, yang berasal dari Citiun, Ciprus. Ajarannya memiliki persamaan dengan Epikurus. Pokok ajarannya adalah bagaimana manusia mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, manusia harus harmoni dengan dunia alam dan harmoni dengan dirinya sendiri. Apabila manusia telah dapat mencapai harmoni dengan dirinya sendiri dan dunia, maka kebahagiaan bukan lagi tujuan hidup. Aliran yang ketiga itu adalah skeptisisme. Sebagai tokohnya adalah Pirhon 350 sampai 200. Pengaruh Helenisme dalam Perjanjian Baru. Perkembangan penyebaran ajaran Kristen sebenarnya telah berlangsung sebelum Helenisme tercipta. Setelah Yesus mati dan naik ke surga, ia memberikan amanat agung kepada para muridnya untuk menyebarkan ajaran Kristen di seluruh dunia. Pada waktu Helenisme tercipta, ajaran Kristen baru saja memasuki kawasan Mediterania. Alexandria merupakan kota pusat berkembangnya filsafat sebagai salah satu karya kebudayaan Helenisme. Di kota tersebut terdapat banyak komunitas, termasuk komunitas Yahudi yang telah mengalami perserakan baik bangsa maupun kebudayaannya.